السلام عليكم وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شرع. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya-Allah akan mendapatkan syafaat beliau. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini kami selaku khatib menyampaikan wasiat takwa. Mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan bekal iman dan takwa itulah insya-Allah kita akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 17 hingga 21 surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sayujannabuhal atqa. Dan nanti akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu kenikmatan padanya yang harus dibalasnya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan hartanya itu semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Di 5 ayat terakhir surat Al-Lail ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda ketakwaan itu adalah mampu dan mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena banyak di luar sana orang yang mampu tapi tidak ada kemauan untuk infak. Tetapi sebaliknya banyak juga orang yang pendapatannya pas-pasan tetapi karena ada kemauan untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala
maka dia akan upayakan bagaimana caranya dia bisa berinfak. Maka di ayat 17, di ayat 18 di sini Allah tidak menggunakan kata min, bukan min malihi, tapi langsung malahu. Ya artinya berapa besar pun yang kamu sanggup untuk kamu infakkan, infakkan. Sesuai dengan kemampuan iman kamu untuk bisa menginfakkan seberapa besar pun, silahkan. Dan menginfakkan hartanya itu tentunya disalurkan fi sabilillah, di jalan Allah. Sekalipun di ayat 18 tidak ada kata fi sabilillah, tapi ada klausul di situ, yatazakka, menginfakkan hartanya itu untuk membersihkan diri. Artinya apa? Pasti infaknya itu fi sabilillah, bukan sebaliknya. Karena orang-orang yang kafir pun juga menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, cuma niatnya berbeda. Di ayat 36 surah Al-Anfal Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi orang dari jalannya Allah. Jadi motivasinya berbeda antara orang yang beriman, yang memang benar-benar beriman, yang memang Islamnya bukan hanya sekedar identitas di KTP, dia infaknya memang fi sabilillah. Bukan dikeluarkan hartanya supaya orang malas ke masjid, ke majelis ta'lim, bukan. Malah sebaliknya dia keluarkan infaknya untuk memakmurkan masjid, segala fasilitas yang ada di masjid didukung. Kalau di masjid ada pesantren dia dukung. Bukan kemudian sebaliknya, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi orang memakmurkan masjid, majelis ta'lim, tidak. Bahkan di hari yang penuh fitnah ini pun banyak orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk memecah belah umat Islam. Ini termasuk liyasuddu an sabilillah. Karena Allah memerintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu agama ini, bukan berpecah belah. Tetapi orang-orang yang kafir infakkan hartanya supaya umat ini terjadi friksi. Jadi kembali ke ayat 18 surah Al-Lail, Allah tegaskan alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan diri, bukan. Karena di ayat 19 Allah tegaskan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, wa ma li ahadin, tidak ada seorang pun indahu min ni'matin, yang memberikan suatu kenikmatan kepadanya, tujza, yang harus dibalas. Jadi kalau kita infak tidak perlu ada embel-embel. Tolong diingat nanti kalau saya jadi ketua RT dibantu. Ini bukan lagi untuk meraih ridhonya Allah. Padahal di ayat 20 ditegaskan illa batigha wajhi rabbihil a'la. Tetapi orang ini menginfakkan hartanya ibtigha'a, untuk mencari keridhaan wajhi rabbih, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya Allah pun akan memberikannya, wala saufa yardah. Niscaya kelak nanti di hari akhir dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna, yaitu berupa surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan di situ, dijelaskan alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan diri itu maksudnya apa? Mutazakkiyan bihi indallahi ta'ala bi an yukhrijahu lillahi ta'ala la riya'a wala sum'ah. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan yang dimaksud orang yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya itu adalah orang yang berniat membersihkan diri di hadapan Allah Ta'ala dengan cara dia mengeluarkan hartanya lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. La riya'a, tidak dengan tujuan untuk pamer. Kadang memberinya enggak seberapa, publikasinya lebih besar. Fotonya, videonya di-share kemana-mana,
memberikannya enggak seberapa. La riya wala sum'ah, tidak ada niat pamer dan tidak ada niat untuk dipuji. Fayakunu zakan indallah, maka orang ini pun mendapatkan predikat bersih di sisi Allah Ta'ala. Wa hadha nazala fi Siddiq radhiyallahu anhu, dan ayat ini turun, sebab turunnya adalah kepada sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau membebaskan sahabat Bilal yang disiksa oleh tuannya yang namanya Umayyah bin Khalaf ala imanih, karena sahabat Bilal ini mempertahankan keimanan tauhidnya. Faqala al-kuffar, lantas orang-orang kafir berkata, komentar. Jadi orang suka komentar bukan hanya hari ini, dari zaman dulu pun juga banyak orang yang komentar. Komentarnya apa? Innama fa'ala dzalik liyadin kanat lahu indah. Sesungguhnya Abu Bakar ini berbuat demikian karena dulu Bilal ini sudah berbuat baik kepada dia. Padahal pada kenyataannya sahabat Bilal ini tidak pernah memberikan jasa apapun kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Allah pun membalas, Allah pun menjawab tuduhan itu. Fanazzalat wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Allah balas tuduhan orang kafir itu dengan ayat 19 itu, tidak ada seorang pun yang memberikan suatu kenikmatan kepadanya yang wajib, yang harus dibalasnya. Ma'asal muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah Jum'ah yang singkat ini, maka sesungguhnya orang yang mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah atas dasar ketakwaan kepada Allah, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin dipuji, bukan hanya untuk pencitraan dirinya, dan dia berharap akan surga, maka Allah akan melapangkan jalan kebaikan untuknya di dunia ini. Hingga nanti dia meninggalkan dunia ini, dia akan husnul khatimah. Artinya, secara kesimpulannya, orang yang mampu infak atas dasar takwa dan rindu akan surga ini, dia insya Allah akan husnul khatimah. Ditegaskan oleh Allah Ta'ala di ayat 5 hingga 7 surah Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa. Artinya dia keluarkan segala jeripayah dari usahanya itu, baik berupa sedekah wajib yaitu zakat mal ataupun sedekah sunnah, dan harta yang dia belanjakan untuk infak itu halal. Karena kata-kata wattaqa itu menyatakan ijtanaba maharimah, dia jauhi segala hal yang haram. Dia tidak akan menginfakkan dari harta-harta yang haram. Dia tidak akan memberi infak ke masjid, ke musalla, ke majelis taklim dari uang-uang yang haram, bukan dari hasil menipu orang, tetapi dia yang halal. Wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga. Al husna artinya al jannah. Jadi dia tidak mengharapkan pujian dari orang, dia tidak mengharapkan ada balik, dia menginfakkan sekian nanti akan balik sekian, tidak mengharapkan seperti itu. Begitu dia menginfakkan, dia sudah lupain, karena dia sudah mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah berikan kepada orang tersebut, fasanuyassiruhu lil yusra, maka nanti akan kami mudahkan bagi orang tersebut lil yusra, jalan kemudahan, jalan kebahagiaan. Artinya dalam tafsir disebutkan nuwaffiqhu lil amalis salih. Allah akan berikan taufik kepada orang ini untuk beramal saleh. Allah akan mudahkan bagi orang tersebut urusan-urusan agamanya maupun urusan dunianya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit khutbah Jum'ah yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya, agar kita termotivasi untuk senantiasa berinfak atas dasar takwa kepada Allah Ta'ala. Nanti di rumah silahkan dibaca ayat 261 hingga 274 surat Al-Baqarah. Di situ Allah akan menjelaskan seluk-beluk mengenai infak, mana yang infak yang diterima oleh Allah, dan apa-apa sebab yang membuat gugur pahala dari infak itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الإسلام ليس هو مجرد القول باللسان ولكنه الاستسلام والإذعان الشامل الكامل لكل ما جاء في الإسلام من حدود وأحكام وفضائل. فقد صح عن سيد الأنام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واكتفى وعنا معهم بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا من فوقنا ونعوذ بعظمة أن نغتال من تحتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.